Bener banget, memang kalau tes di bank tuh kayaknya ini terkenal banget ya, si tes koran ini, dimana nanti kalian tuh kayak harus jumlahin dari atas ke bawah, seterusnya beberapa angka gitu ya, misalnya 7 tambah 8, 8 tambah 6 gitu-gitu. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku bakal nge-share ke kalian beberapa tips dan juga pengalaman yang aku dapetin selama aku bekerja di BCA. Dan pekerjaan aku ini, seperti yang kalian tahu, aku sedang menjalani program magang bakti. Dan hari ini juga videonya khusus untuk kalian yang sudah bertanya di Instagram aku seputar program ini. Dan stay tune terus ya di videonya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa di subscribe dan di komen juga ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian ajukan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Mas_Budi98. Nah teman-teman, just info, sebelumnya tuh aku nge-share pertanyaan di Instagram. Aku bilang kayak gini, yuk yang mau tanya detail tentang program magang bakti BCA. Nah, ini dia respon pertama dari Mas_Budi98 yang nanya, emang apa aja? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya aku sudah sempat jelasin tentang programnya walaupun gak secara detail, tapi kulitnya tentang program magang bakti BCA di video aku sebelumnya. Nah, di video itu aku nggak kasih tahu ke kalian bahwa di program magang ini kita punya office hour Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, dimana kita akan dikontrak selama 1 tahun dan masa perpanjangan kontraknya maksimal 3 tahun. Dan setelah masa perpanjangan kontraknya selesai, kalian bisa diajukan sebagai karyawan tetap jika kalian pertama sudah menyelesaikan program sarjana kalian. Yang kedua, jika kalian direkomendasikan oleh cabang kalian. Seperti itu teman-teman untuk programnya. Untuk salary-nya sendiri juga aku sempat jelasin ya, gajinya di atas UMR. Dan kita juga punya bonus setiap tahunnya di atas 10 juta rupiah untuk bonusnya sendiri. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang selanjutnya dari R Cesar 03. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau kita apply datang ke KCU-nya langsung boleh atau enggak? Nah, untuk pertanyaan yang ini, khusus nih untuk pertanyaan ini ya, sebenarnya bisa aja kalian langsung datang ke KCU yang kalian tuju gitu ya. Tapi syaratnya satu, kalian harus kenal paling enggak sama salah satu orang yang ada di KCU tersebut. Entah teman kalian, keluarga kalian, rekan, atau kerabat gitu ya. Karena kenapa? Karena nantinya dia akan memproses ke SDM berkas kalian tersebut. Nah teman-teman, sebenarnya sama aja ya, kalau kalian datang ke KCU justru dapat harus ngeluarin effort yang lebih, karena kalian kan harus bawa berkasnya, ketemu orangnya dan lain sebagainya. Sementara BCA ini sudah menyediakan website untuk kalian bisa langsung apply CV kalian di sana. Seperti itu. Jadi nanti untuk websitenya sendiri aku akan kasih tahu ke kalian ya. Kita next dulu ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Timo.hw, pertanyaannya, kakak usia berapa? Nah lo ya kan, kok jadi usia saya yang dipertanyakan? Tapi nggak apa-apa, saat ini usia saya itu, usia aku gitu ya, sudah 22 tahun di tahun ini, 2021, kelahiran tahun 99. Nah, ini tuh merujuk lagi ke seputar programnya ya, dimana program ini dimulai dari usia 17 tahun. Karena pertama kali aku masuk ke program magang bakti BCA ini, itu ketika usia aku 17 tahun guys. Itu pertama kalinya aku baru lulus SMA, terus aku langsung nyari-nyari kerja, dapatlah di program magang bakti ini gitu. Nah, untuk usia maksimalnya itu sampai 25 tahun. Pendidikan SMA sudah boleh ya join untuk di program magang bakti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya next dari Marta Tamaulina. Pertanyaannya, kerjanya ngapain Loy? Terus punya perlu badan ideal nggak Loy? Oke, kerjanya ngapain aja? Nah, kalau pekerjaannya sendiri nanti di lapangan itu kita akan dikasih 2 pilihan sebenarnya.
sebagai seorang teller atau seorang customer service. Nah, ini jelas beda ya pekerjaannya. Memang sama-sama frontliner, sama-sama menghadapi nasabah, tapi jenis transaksi yang kita hadapin itu berbeda. Untuk teller sendiri itu khusus untuk finansial atau untuk kalian yang datang ke cabang mau transfer, mau ambil tunai, mau stok tunai, itu berhubungan dengan teller. Nah, untuk customer service berhubungan dengan misalnya kalian mau buka rekening, kalian mau tutup rekening, mau penempatan deposito, cair deposito, lalu kalian mau aktifin mobile banking, klik BCA, itu semuanya melalui customer service. Atau misalnya kalian mau ngajuin kartu kredit, itu juga melalui customer service. Seperti itu ya kurang lebih perbedaan pekerjaannya. Mungkin nanti selanjutnya aku harus bikin video a day in my life kali ya untuk merekam proses kerja aku selama 1 hari itu ngapain aja. Nah, untuk badan yang ideal, termasuk berat badan atau tinggi badan, itu beberapa ada yang nanyain ke aku juga. Contohnya kayak pertanyaan dari Meksika, ada syarat tinggi badannya nggak, dari Angelita Meksika. Aku sekalian jawab ya, untuk tinggi badan dan berat badan sebenarnya di websitenya sendiri memang kita nanti akan cantumin tuh ya, berat badan kita berapa, terus tinggi badan kita berapa. Tapi balik lagi, itu semua sebenarnya nggak tahu ngaruh atau enggak, tapi sebenarnya kayaknya nggak ngaruh. Karena aku juga sama ya, nggak tinggi banget juga, terus dibilang ideal banget juga enggak gitu ya. Tapi semuanya balik lagi nanti memang ke hasil psikotes kita kayak gitu. Jadi dicoba dulu aja gitu. Aku sebenarnya mau share sedikit juga sih. Pertama kali aku masuk ke program magang ini, sebenarnya aku juga agak jiper. Karena kenapa? Karena aku itu banyak mempertanyakan gitu, kayak aduh nanti tinggi badan diukur nggak ya, terus jadi sebuah penilaian nggak ya, terus aduh berat badannya gimana dan lain sebagainya, penampilan dinilai nggak ya. Teman-teman, pokoknya segala sesuatu yang menurut kalian di diri kalian itu kurang, jangan fokus sama hal itu. Justru fokus sama hal-hal yang sudah kalian kuasain. Kayak misalnya kalian jago matematika, kalian jago bahasa Indonesia, udah fokus aja sama hal itu. Atau kalian tuh memang jago di organisasi, ya udah kalian ketika nanti di interview bawa aja organisasi yang kalian pernah ikutin dan lain sebagainya. Fokus sama hal itu aja. Selebihnya ya udah nanti kita tinggal takdir lah ya menentukan. Oke, next. Pertanyaannya dari Laura Julia, gimana sih cara masuknya kak? Susah nggak ya? Nah, kayak yang tadi aku bilang ya, itu balik lagi. Aku mungkin mau share sedikit dari pas aku interview sebelumnya gitu ya. Soalnya itu udah 3-4 tahun yang lalu, dan aku nggak tahu interviewnya bakalan sama lagi atau enggak. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Interviewnya tuh tes yang pertama itu kita langsung di interview berhadapan dengan 1 orang. Dia nanyain tentang seputar diri kita. Kita pernah ikut apa aja di organisasi, atau kita anak keberapa dari berapa bersaudara, terus kita dapat informasi magang bakti ini dari mana, alasan ikutnya, yang kayak formal-formal aja sih sebenarnya pertanyaannya. Tapi ya tips dari aku ketika menjawab pertanyaan dari interviewers gitu ya, sebisa mungkin ya kita jawabnya berdasarkan sejujur-jujurnya. Dan selain itu juga misalnya gini ya, aku contohin kayak menjawab 1 buah pertanyaan. Pertanyaan misalnya kayak gini, kamu anak keberapa gitu kan, gimana ceritain dong tentang keluarga kamu, misalnya seperti itu. Misalnya si A menjawab, misalnya saya anak pertama dari 3 bersaudara, keluarga saya selama ini sih keluarga saya baik-baik aja, misalnya kalian jawab kayak gitu. Nah, ada lagi si B yang jawab, ya saya anak pertama dari 4 bersaudara, dan memang saat ini keluarga saya, ibu saya itu seorang ibu rumah tangga, misalnya ayah saya bekerja, dan tapi memang terakhir setelah lulus SMA saya sempat mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, berhubung keluarga saya tidak mampu untuk membiayai saya kuliah, nah maka dari itu saya mengikuti program magang bakti ini. Nah, tapi memang balik lagi, setiap pertanyaan yang diajukan itu gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, dan gunakan juga share pengalaman, share sebisa mungkin tuh dari pertanyaan, gali diri kalian gitu. Jadi memang sebisa mungkin si interviewer tuh benar-benar tahu tentang kalian, karakter kalian dari 1 pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang diajuin kayak gitu. Next, dari Maria Sonata, gimana tips lulus ujian psikotesnya? Ngerjain hitung-hitungan pakai kertas koran yang lebar. Bener banget, memang kalau tes di bank tuh kayaknya ini terkenal banget ya.
si tes koran ini, dimana nanti kalian tuh kayak harus jumlahin dari atas ke bawah seterusnya beberapa angka gitu ya, misalnya 7 tambah 8, 8 tambah 6 gitu-gitu. Itu harus dengan cepat dan teliti pastinya. Nah, tipsnya gimana? Kalau aku sendiri mungkin bisa bagiin tipsnya itu ya latihan sih sebenarnya ya, karena nggak ada yang bisa dari lahir lancar gitu ya tes korannya. Ya memang butuh extra effortnya ya, kalian latihan aja, berlatih setiap hari, ambillah jam latihan untuk tes koran, karena memang pasti ada sih tes ini. Oke, ada lagi dari Tabita Trian. Kalau Lisa magang bakti ada tes-tesnya ya? Udah pasti ya, udah pasti banget, karena kita kan nantinya akan dipilih atau akan bekerja di sebuah bank yang memang kalian tahu banknya itu aja udah profesional. Pastinya mereka pengen orang-orang yang join di perusahaannya itu orang-orang yang berdedikasi tinggi, berkompeten gitu ya, jujur pastinya juga karena kan di bank. Nah, ya inilah cara mereka untuk memfilter orang-orang tersebut, orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang mereka cari dengan tes-tes yang mereka berikan. Nah, tadi yang seperti aku udah infoin juga, jangan takut sama tes-tesnya, kalian hadapin aja, tapi fokus aja sama hal-hal yang memang kalian bisa gitu ya, kalian jagoin dari diri kalian. Gali aja apa yang menjadi kelebihan kalian, karena nanti itu akan jadi pertanyaan juga, apa yang kalian tahu, sejauh mana kalian tahu tentang diri kalian, kelebihan dan kekurangan diri kalian. Nah teman-teman, aku juga mau nge-share sedikit nih ya, pertama kalinya aku di interview, dari pas tahap aku interview sampai aku akhirnya jadi peserta program magang bakti ini. Nah, waktu awal tuh aku juga tahu informasi ini tuh dari kakak sepupu aku, dan aku sempat ya udahlah apply aja. Sebelumnya aku tuh memang udah sempat apply, tapi bukan di BCA. Memang aku tujuannya mencari pekerjaan karena aku nggak diterima di universitas negeri. Nah, sampai akhirnya aku cari pekerjaan sampai ke Sudirman, jadi resepsionis, jadi apapun aja. Ya udah, aku memang pengen apply di mana-mana gitu, yang pekerjaan yang bisa nerima aku aja lah, pokoknya perusahaan manapun itu. Nah, sampai akhirnya beberapa kali jadi resepsionis aja aku nggak diterima, karena waktu itu tuh aku nggak bisa dandan, penampilan juga masih biasa aja banget gitu, nggak bisa lah dandan kayak gitu, kumel, kucel gitu ya. Tapi aku juga heran waktu interview di BCA, memang tuh mereka, aku sih salut banget ya, karena mereka tuh benar-benar ngelihat dari hasil psikotes kita gitu. Itu yang udah aku rasain sendiri juga, dari hasil psikotes aku, dari interview yang aku jalanin sama mereka, mungkin di situ gitu ya. Next lagi ya dari Nancy 5101. Caranya gimana Kak gitu ya, caranya Kak gimana? Nah, untuk caranya sendiri ya gitu, bingung kalau ditanya caranya gimana. Langsung aja, mungkin cara untuk apply-nya ya aku kasih tahu. Apply-nya langsung aja kalian ke websitenya BCA, searching gitu ya di Google BCA Karir, terus nanti kalian buka magang bakti BCA, terus apply itu. Di situ ada beberapa data yang harus kalian isi aja sesuai. Terus webnya yang mana loh, dari Diki Bahtiar. Itu nanti aku akan share juga ke kalian deh ya webnya di description box. Itu magang apa karyawan tetap loh. Nah, untuk pertanyaan ini teman-teman, status kita memang sebagai seorang magang, tapi balik lagi ketika kita bekerja di sebuah perusahaan itu menuntut kita untuk to be profesional ya pastinya. Walaupun kita magang, kita tetap harus mempunyai ciri-ciri atau punya kriteria sebagai seorang karyawan gitu ya. Itu yang diharapkan sama mereka, sama Bank BCA tentunya. Nah, profesional seperti apa sih? Yang salah satunya itu integritas atau kejujuran, seperti visi misinya BCA. Terus yang kedua, orang-orang yang pastinya bisa tahu cara menghadapi nasabah, karena nantinya kan kita akan banyak ketemu dengan customer, nasabah. Tetap profesional, sabar juga sih pasti dibutuhin di pekerjaan ini, karena kan setiap orang yang akan kita temuin itu nanti beda-beda karakternya. Nanti mungkin ada 1-2 orang yang bisa bikin kita kesel, bisa bikin kita bad mood gitu, itu pasti ada gitu ya di program magang ini. Tapi teman-teman jangan takut untuk jenjang karirnya sendiri. Itu BCA itu fair sih pastinya gitu ya. Kalau kalian memang dilihat kerjanya baik,
kerjanya bagus, achieve target-target yang ada atau yang di challenge gitu ya nantinya oleh atasan kalian juga pasti akan melihat sih kalau bawahannya itu perform gitu ya. Mereka juga nggak bakal ragu untuk merekomendasiin ke kalian untuk menjadi karyawan tetap. Nah, syaratnya tadi seperti yang udah aku bilang, kalian dalam waktu 3 tahun, kalaupun memang kalian nggak bisa kejar 3 tahun itu menyelesaikan program sarjana, at least gitu ya, kalian semester 6 itu sudah bisa sih, semester 6 keluar nilainya udah bisa direkomendasiin untuk jadi karyawan tetap. Tapi balik lagi, kalian yang pertama harus perform ya teman-teman, karena kan di sini tuh dinilai banget gitu untuk pelayanan kalian, bagaimana target yang disediakan itu kalian achieve atau enggak, dan lain-lain gitu. Karakter kalian selama di sana itu kalian seperti apa, itu benar-benar dilihat. Jadi walaupun baru tahun pertama atau baru tahun kedua, itu kalian harus benar-benar tunjukin sisi kalian yang terbaik sih. Karena bagi aku pun ya, dimanapun kalian ditempatkan, di pekerjaan ataupun di sekolah, dimanapun ya, sebisa mungkin kasih yang terbaik dari hal sekecil apapun, karena itu dilihat lah ya sama walaupun gak dilihat sama orang, dilihat sama Tuhan. Asik ya teman-teman, itu aja buat kalian yang nanti mau lebih lagi detail tentang programnya, tentang pokoknya yang belum aku sebutin jawabannya di video ini, boleh banget komen di kolom komentar. Nanti aku sebisa mungkin akan reply ya, karena aku mau banget untuk kalian bisa join juga, karena aku udah ngerasain sendiri benefit yang bisa aku dapetin. Karena di program magang inilah aku bisa sambil berkuliah, bahkan aku bisa sambil nyalurin hobi aku juga. Aku tuh hobi banget nge-MC, dan beberapa beberapa kali itu kan dalam 1 bulan BCA tuh sering mengadakan event, dan di event tersebut pastinya untuk MC, untuk seksi acara itu semuanya tuh dari karyawannya. Nah, kita inilah nanti yang menjadi karyawan itu yang akan di situ dilibatkan gitu. Kita bisa nyalurin juga hobi kita sebagai misalnya aku ya MC gitu. Dan mungkin kalian semua yang mikir aduh takut dan lain sebagainya, udah aku saranin ke kalian, coba dulu aja semuanya. Kita nggak bakal tahu hasilnya akan seperti apa, jadi coba dulu aja. Aku doain hasilnya yang terbaik untuk kalian semua, dan see you di cabang BCA kalian semua ya. Dan doain aku bisa jadi karyawan tetap 1 tahun lagi untuk menyelesaikan program magang aku. So bye bye, sampai jumpa di video yang selanjutnya.